Teman-teman, pernahkah teman-teman membakar sate? Dan apa yang terjadi jika teman-teman membakar sate itu terlalu lama? Pastinya sate itu akan menjadi gosong dan warna hitam. Apa sih penyebabnya sate itu berwarna hitam? Salah satu penyebabnya adalah atom karbon. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai atom karbon, yuk simak pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Kak Vida selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rumus umum, tata nama, dan sifat-sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar teman-teman satu, mengetahui rumus umum, yang kedua, mampu melakukan pemberian nama secara benar, dan yang terakhir adalah mengetahui sifat-sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna. Cekidot! Teman-teman, apa sih rumus umum dari alkana, alkena, dan alkuna? Yang pasti rumus umumnya itu berbeda-beda ya, tetapi agak mirip juga. Kalau alkana itu rumus umumnya CnH2n+2, alkena CnH2n, sedangkan alkuna itu CnH2n-2. Nah, yang pertama adalah alkana. Tadi rumus umum dari alkana adalah CnH2n+2. Untuk penamaan dari alkana, yang pertama adalah menentukan rantai C utama, yaitu rantai C terpanjang. Yang kedua adalah menentukan cabang atau alkil. Yang ketiga, untuk penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Yang selanjutnya, jika terdapat cabang yang sama, maka jumlahnya disebut dan diberi awalan di itu 2, tri itu 3, tetra itu 4, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, jika ada beberapa cabang yang sama, maka penyebutan nama cabang dimulai dari urut cabang, misalnya etil, metil, dan propil. Nah, untuk penamaan urutan nama alkana itu yang pertama nomor cabang, strip nama cabang, strip nama alkana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat fisik dari alkana, yaitu yang pertama wujudnya. Untuk gas itu C1 sampai C4, cair itu C5 sampai C20, padat C5 sampai C20. Yang kedua adalah titik-titik. Yang pertama itu berkaitan dengan kekuatan ikatan. Ikatan di alkana itu memiliki gaya London atau dipol sesaat, yaitu nonpolar dengan nonpolar. Yang kedua berkaitan dengan MR. Semakin tinggi MR, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Begitu pula dengan panjang rantai. Semakin panjang rantai, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai alkena. Untuk rumus umum dari alkena itu adalah CnH2n. Untuk penamaan alkena sendiri itu sama seperti materi sebelumnya, yaitu penamaan alkana. Tinggal penamaannya itu diganti menjadi ena. Nah, untuk sifat-sifat fisik alkena sendiri itu sama seperti alkana. Jadi, semakin besar MR, maka titik didihnya juga semakin besar. Dan untuk panjang rantai, semakin panjang, titik didihnya juga semakin besar. Untuk wujudnya, untuk gas itu C2 sampai C4, dan cair itu C5 sampai C10. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah alkuna.
Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2. Untuk penamaan alkuna sendiri itu seperti materi-materi yang sebelumnya, yaitu alkana dan alkena. Tinggal namanya itu diganti menjadi una. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat fisik sendiri dari alkuna itu mirip seperti alkana dan alkena. Jadi untuk titik didih semakin besar MR, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Semakin panjang rantai, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Nah, teman-teman, terkait dengan materi yang sudah kakak jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur, tata nama, dan sifat-sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna itu sangat mirip loh. Jadi, teman-teman harus teliti akan perbedaannya. Jadi, jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa mengulang di menit sebelumnya.
Baik teman-teman, saatnya Kak Afida pamit. Semoga materi yang kakak jelaskan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.